Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan pelajaran fikih. Pada pertemuan yang ketiga ini, saya akan membahas tentang masalah sumber hukum Islam yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita membahas tentang sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Saat ini kita membahas sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Anak-anakku sekalian, menurut bahasa, pengertian hadis itu adalah baru, atau dekat, atau berita. Ini menurut bahasa, pengertian hadis itu. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, dan merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Jadi perkataan Nabi, misalnya qala Rasulullah, itu namanya sunnah qauliyah. Atau perbuatan Nabi, fa'ala Nabi kadza, atau Nabi sholatnya begini, itu namanya sunnah atau hadis fi'li, berupa perbuatan. Atau ketetapan Nabi, misalkan sahabat melakukan sesuatu pada masa Nabi, kemudian Nabi mendiamkan saja, takrir, sunnah takririah. Lah, perbuatan yang dilakukan oleh sahabat kemudian Nabi membiarkan saja, berarti membenarkan. Jadi Nabi membiarkan itu berarti membenarkan. Ada ulama yang menambahkan lagi namanya hami atau sunnah hamiyah, keinginan Nabi. Misalkan puasa Asyura, puasa sunnah Asyura itu Kanjeng Nabi ketika di Madinah, orang-orang Yahudi itu melaksanakan puasa pada 10 Asyura, 10 Muharram. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini? Karena pada hari ini Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi bersabda, ana haqqu bi Musa, saya lebih berhak untuk memperingati Musa itu. Akhirnya kan Nabi, kalau beliau bersabda, kalau seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan melaksanakan puasa Asyura itu. Sehingga kemudian ini para ulama, dan pada waktu itu bulan Muharram, ya, Kanjeng Nabi bersabda begitu. Bulan Rabiul Awal Kanjeng Nabi berpulang, intaqala ila rahmatil ala tuwafaq. Sehingga akhirnya Nabi belum sempat melaksanakan puasa Asyura itu. Ini disebut sunnah hamiyah. Unsur-unsur hadis sekarang. Yang pertama, sanad. Sanad itu silsilah orang yang menghubungkan hadis dengan Rasulullah atau mata rantai. Misalkan an Abi Hurairah, an Ibnu Umar, misalnya an Umar bin Khattab radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Jadi an Ibnu Umar, sahabat yang menyampaikan hadis itu kepada kita. Kemudian ada matan hadis. Matan hadis itu isi daripada hadis. Misalkan tadi, ya, hadis tentang niat. Ani bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, baru innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sempurnanya amal dengan niat. Kata-kata innamal a'malu binniyat ini disebut dengan matan hadis atau isi hadis. Yang ketiga, rawi, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Jadi rawi meriwayatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada sahabat. Nah, jadi rawi sampai menjelang sahabat itu namanya imam atau ulama yang menyampaikan hadis kepada kita.
secara berantai, itu namanya rawi. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Makanya dalam penutup hadis biasanya rawahu Bukhari wa Muslim atau rawahu Syaikhani. Selanjutnya pembagian hadis. Ada beberapa sudut pandang. Yang pertama berdasarkan banyak sedikitnya rawi. Jadi hadis itu ada yang diriwayatkan oleh banyak orang, ada yang sedikit orang. Kalau diriwayatkan oleh banyak orang, itu namanya hadis mutawatir, yaitu hadis yang perawinya banyak jumlahnya, minimal 10, sehingga tidak mungkin berdusta. Kalau istilah sekarang apa? Yang menyaksikan peristiwa itu sangat banyak sekali. Misalkan, oh tadi di Betoyo ada kecelakaan, yang tahu banyak orang. Nah, itu namanya kejadiannya, terjadinya kecelakaan. Itu sesuatu yang mutawatir, karena yang menyaksikan atau yang mendengar atau yang mendengar itu banyak orang, sehingga tidak mungkinlah banyak orang itu kemudian sepakat untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Yang kedua hadis ahad, yaitu hadis yang perawinya tidak banyak jumlahnya atau kurang dari 10 orang. Ini pembagian hadis berdasarkan jumlah banyak sedikit rawi yang menyampaikan. Kemudian yang kedua ada pembagian hadis lagi berdasarkan diterima atau tidaknya, ya. Berdasarkan diterima atau tidaknya hadis dibedakan menjadi 3. Ya. Yang pertama disebut dengan hadis sahih, yaitu hadis yang memenuhi 5 syarat. 1, rawinya adil. Maksudnya adil itu dia sangat selektif, ya. Sangat selektif dalam memilih perawi di atasnya. Misalkan salah satu contoh, Imam Bukhari itu pernah menerima suatu hadis dari seorang guru. Kemudian beliau ingin bertemu langsung dengan gurunya. Istilahnya sekarang itu untuk cek fakta, cross check, kemudian beliau ingin ketemu gurunya. Lah karena pada waktu itu Imam Bukhari sudah merupakan ulama hadis yang terkenal, akhirnya Imam Bukhari disambut dengan sebaik-baiknya oleh si guru ini. Sang guru tadi kemudian dalam satu riwayat dia ingin nyuguhi ayam. Ketika akan menyembelih ayam, ayam ini kemudian cari wong Jawa diketheki, dikasih jagung di tangan beliau, kemudian supaya ayam ini mendekat. Setelah ayam ini mendekat kemudian dipegang. Lah hal seperti itu menurut Imam Bukhari, wah orang ini tidak termasuk orang adil, sehingga ya berarti dia tidak bisa diterima hadisnya. Lah itu salah satu contoh kriteria adil. Atau tidak ada tujuan apa-apa, jalan-jalan, ngopi. Tidak ada tujuan apa-apa, hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Atau buka tutup kepala. Ini masuk kategori kriteria keadilan. Kalau dia sering jalan nongkrong di warung kopi, misalkan perawi hadis kok senengane nongkrong nanggone warung kopi, maka dia tidak bisa dianggap sebagai perawi yang adil. Yang kedua, kuat hafalannya. Jadi hadis itu, kalau hadis yang sahih itu materi atau perkataan Nabi itu, mulai Nabi sampai sahabat, kemudian perawi-perawi seterusnya sampai Imam Bukhari, ya. Ini lafalnya sama semua. Misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya lafalnya sama semua seperti itu. Rawinya gimana? Seperti itu. Iya. Sebab dalam teks hadis yang lain atau Nabi bersabda begini, sakun minar rawi. Biasanya ada dalam kitab-kitab hadis itu, misalkan kayak berkata sama bersabda,
Nabi tadi berkata atau bersabda ya. Nah, misalkan seperti itu. Menggunakan eh, kata-kata lembu apa sapi. Lah itu kan sama sebenarnya artinya, tapi kalau rawinya itu ragu menggunakan kata apa tadi, itu sudah termasuk tidak dobit, ingatannya tidak kuat. Salah satu kelebihan orang Arab itu adalah ingatannya kuat. Ya, ingatannya kuat. Dapat Anda bayangkan hadis ini dibukukan 2 abad setelah Kanjeng Nabi meninggal. Kenapa tidak dibukukan? Ya karena memang awal-awal Kanjeng Nabi itu melarang. Para sahabat itu tidak ada yang mencatat hadis itu. Karena Nabi melarang la taktubu anni ghairil Quran. Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Jadi yang ditulis sahabat dari sabda, dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu yang Al-Quran saja, yang bukan Al-Quran tidak ditulis. Tapi pada 2 abad kemudian itu periwayatan hadis seperti ini masih tetap ada, dan banyak kata-kata yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu sama persis disampaikan oleh para perawi hadis. Sanadnya bersambung, artinya apa? Dari Imam Bukhari ke gurunya, dan seterusnya itu bersambung, tidak terputus. Indikatornya misalkan Imam Bukhari ini atau si imam yang meriwayatkan ini pernah ketemu ndak dengan perawi di atasnya, atau kemudian secara usia bagaimana, itu ada penyelidikan tentang masalah itu, sehingga tidak saya mendengar begini. Misalkan kalau sekarang saya mendengar Pak Jokowi begini, lah itu masih apa? Tidak pernah ketemu langsung, tapi sekedar apa? Sekedar dari televisi, maka itu tidak bisa diterima. Jadi kalau sanadnya bersambung itu bertemu langsung dengan perawi di atasnya, dan seterusnya. Misalnya Bukhari pada gurunya, ini langsung ketemu. Gurunya pada gurunya itu juga ketemu, sambung. Ya. Kemudian tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, Al-Quran atau hadis mutawatir. Ini tidak bertentangan. Kemudian tidak ada cacatnya. Selanjutnya hadis hasan, yaitu hadis yang memenuhi syarat sahih tetapi rawinya kurang kuat hafalannya. Jadi mulai adil, sanad bersambung, tidak bertentangan Al-Quran, tidak ada cacat. Ini semuanya syaratnya sama, hanya rawinya tidak kuat hafalannya. Salah satu rawi, bukan kesemuanya. Salah satu rawinya itu ada yang tidak kuat hafalannya. Jadi misalkan dalam hadis itu ada sakun minarawi, ada tambahan begitu, keraguan dari perawinya. Nah itu sudah masuk kategori sahih, kategori hasan. Yang ketiga hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat baik hasan maupun syarat hadis sahih. Ini hadis dhaif atau hadis lemah. Hadis sahih dan hadis hasan dapat dijadikan dasar hukum penetapan. Sedangkan hadis dhaif tidak dapat dipakai dasar hukum. Oke. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Artinya hadis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Jadi hadis itu kan merupakan apa? Yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, redaksinya dari Kanjeng Nabi, maknanya juga Kanjeng Nabi. Ini namanya hadis. Tapi kalau yang disampaikan Kanjeng Nabi, redaksinya dari Gusti Allah, maknanya dari Gusti Allah, namanya itu wahyu atau Al-Quran. Ada juga redaksinya dari Kanjeng Nabi, ya, maknanya menceritakan dari Allah, namanya hadis qudsi. Misalnya ana indadzoni abdi bi, saya itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kanjeng Nabi dawuh seperti itu. Nah, maksudnya ana siapa? Ana maksudnya di sini Allah, berarti Kanjeng Nabi meriwayatkan dari Allah. Ya, sehingga itu namanya hadis, tapi hadis namanya hadis qudsi. Ya. Jadi itu sumber hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Yang kemudian setiap muslim wajib menaati ketentuan hukum yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Baik, selanjutnya kemudian
Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Fungsinya sebagai apa? Yang pertama, hadis sebagai atau memperkuat hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga keduanya menjadi sumber hukum. Misalkan dalam Al-Quran sudah ada kata-kata innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, khamr, di kata-kata itu ada fajtanibuhu, maka jauhilah. Maka artinya di situ bahwa larangan untuk mengkonsumsi minuman keras. Dalam hadis disebutkan, ya misalkan al-khamr ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induknya dari kejelekan. Jadi dalam Al-Quran ada disebutkan, diperkuat lagi dengan hadis, sehingga apa? Fungsinya hadis memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Misalkan dalam Al-Quran, aqimis shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Dalam Al-Quran tidak ada keterangan cara sholat itu bagaimana caranya, berapa saja, sholat apa saja yang diwajibkan, ruku itu bagaimana, sujud bagaimana, yang dibaca apa saja. Itu dalam Al-Quran tidak ada. Kemudian dirinci atau dijelaskan oleh hadis Nabi. Misalkan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu jadi menjelaskan atau merinci yang ada dalam Al-Quran. Kemudian menetapkan hukum atau aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ini bisa juga istilahnya menasah, menghapus. Misalkan dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian terhadap masalah anak-anak kalian. Di situ wasiat diperbolehkan kepada anak. Tetapi dalam hadis, la wasiat ahli warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya, ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Ini apa? Hadis menetapkan aturan atau menasah hukum yang ada dalam Al-Quran. Menetapkan hukum baru. Ya. Jadi hadis juga seperti itu. Misalkan sholat duha itu dalam hadis, dalam Al-Quran tidak ada, tapi di hadis ada ketentuannya. Selanjutnya tingkatan hadis sahih. Hadis sahih yang pertama tingkatannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Ketiga Imam Muslim saja. Keempat imam lain berdasarkan syarat Imam Bukhari Muslim. Kemudian imam lain berdasarkan syarat Imam Bukhari. Selanjutnya diriwayatkan imam lain berdasarkan syarat Imam Muslim. Yang berikutnya hadis yang dianggap sahih oleh ulama lain dan tidak memenuhi syarat Imam Bukhari Muslim. Sekarang hadis dhaif. Tadi dijelaskan bahwa hadis hasan, hadis sahih dan hasan ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Bagaimana halnya dengan hadis dhaif? Maka hadis dhaif bisa dipakai dengan syarat ada hadis lain yang semakna, baik sederajat apalagi lebih tinggi tingkatannya, tidak terlalu dhaif. Ya. Yang kedua, untuk mendorong melakukan perbuatan amal baik atau fadhailul amal. Itu hadis dhaif bisa digunakan. Yang ketiga, untuk kehati-hatian. Yang keempat, sudah terkandung dalam ajaran yang umum. Ini hadis dhaif. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, hadis dhaif ini masih bisa dipergunakan. Ada 4 syarat ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.